Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kalian dan terima kasih sudah mampir ke channel saya. Di channel ini insya Allah akan membahas tentang berkaitan dengan Excel dan Microsoft Office ya. Untuk kali pertamanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menjumlahkan suatu data dan juga menentukan rata-rata dari data tersebut ya. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa Microsoft Excel ini dikenal memiliki rumus-rumus yang sangat banyak ya, dan memiliki fungsi tersendiri ya. Dan rumus yang efektif akan memudahkan Anda dalam membuat laporan pekerjaan dengan menggunakan software ini ya. Formula atau rumus Microsoft Excel adalah keunggulan tersendiri untuk aplikasi ini dengan kemampuannya dalam mengolah data melalui perhitungan matematis yang sangat beragam fungsinya. Oke, langsung aja kita ke materinya ya. Di sini kita akan menjumlahkan data dari sebuah data siswa ya. Di sini ya, saya sudah buat tabel ya. Saya buat tabel sini di mana terdiri dari nama siswa, mata pelajaran, jumlah dan rata-ratanya ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Berapa jumlah nilai siswa dari data di samping ya. Berarti di sini tugas kita hanya adalah untuk menjumlahkan total nilai siswa ya. Maksudnya di sini adalah mata pelajarannya ya. Misal si Andi ini ada 80, IPA-nya 75, matematikanya 85. Lah, ini dijumlahkan ya, berapa jumlahnya begitu ya. Jadi, untuk menggunakan atau melakukan rumus yang ibaratnya mempermudah kita, simple gitu ya. Kita menggunakan fungsi sum ya. Fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu rank ya. Bentuk umum penulisan fungsi ini adalah kayak gini, teman-teman. Bentuk umumnya kayak gini, sum. Nah, sama dikurung buka, terus ini ada number 1 2 ya, ibaratnya number 1, number 2. Kalau sudah kita pakai kurung tutup begini teman-teman. Maaf ya, begini ya. Lalu coba kita akan operasikan ke sini ya. Berarti kita menggunakan sama dengan, oh ya teman-teman, untuk semua penulisan atau rumus itu diawali dengan sama dengan ya. Dengan sama dengan ini ya, maaf, dengan sama dengan. Lalu kita menuliskan lagi rumusnya sum ya. Kita menggunakan rumus sum, terus kurung buka, lalu kita blok nih ya, blok mana yang akan dijadikan atau dijumlahkan ya. Nah, kita langsung kurung tutup ya. Oh ya, untuk C4 ini kan C ya, C4, D4 dan E4 merupakan rank data ya yang akan dijumlahkan ini ya, 3 ini ya. Nah, otomatis setelah ini selesai, ini kan sama dengan sum, kurung buka, terus kita blok sampai matematika ini ya, lalu kita kurung tutup, lalu kita tekan enter saja, otomatis akan muncul di situ jumlah dari ini ya, tiga-tiganya ya. Jumlah dari 3 ini ya, 240 ya. Jadi total nilai dari si Andi ini adalah 240 ya. 240. Dan untuk mempersingkat waktu, kita tidak perlu menggunakan hal yang sama lagi, sum kayak gini nggak perlu ya. Terus bagaimana? Kita kayak gini, kita klik dulu yang di sini ya, jumlahnya ini ya, hasil dari Andi ini 240 nya ini, kita langsung ke pojok kanan bawah nih. Nah, sampai ada yang namanya icon plus ya, lalu kita tarik ke bawah kayak gini. Nah, sampai citra ya, sampai citra, lalu kita lepaskan.
Nah, otomatis semuanya akan terjumlahkan tersendiri ya, karena rumusnya itu ngikut dari yang atas ini ya. Tuh, langsung terjumlahkan semua. Itu cara simpelnya kita atau mudahnya kita menggunakan penjumlahan dalam suatu Excel ya, rumus Excel ya, fungsi sum ini untuk apa? Menjumlahkan dari 3 ini ya, mata pelajaran ini ya. Terus selanjutnya kita untuk mencari rata-rata ya. Untuk mencari rata-rata itu kita menggunakan rumus average ya. Jangan lupa untuk pertama kita harus sama dengan ya. Sama dengan baru kita masukkan fungsi yang akan kita fungsi yang akan kita ya, lalu kita jangan lupa kita klik sama dengan, lalu kita masukkan fungsi ya, fungsi average, di mana fungsi ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data atau range ya. Bentuk umum penulisannya begini, sama dengan itu sama seperti tadi, average. Nah, kurung buka, otomatis ada tulisan di bawah ini ya, number 1, number 2 itu, lalu kurung tutup. Itu merupakan suatu bentuk umum penulisannya. Nah, sekarang untuk mengaplikasikannya kita menggunakan sama dengan average kurung buka, lalu kita blok lagi sama seperti yang tadi dari penjumlahan sampai ini ya. Nah, penjumlahan nggak ikut karena ini bukan yang akan kita pastikan rata-ratanya ya. Cuma dari sini ya, 80, 75, 85 dari punya Andi ya. Kita langsung kurung tutup. Nah, kurung tutup, kita langsung tekan enter. Otomatis akan muncul ya. Sama seperti tadi ya, kita langsung ke bawah aja ini. Nah, set. Nah, otomatis semuanya terkumpul ya rata-ratanya. Nah, ini karena tiganya banyak, kita blok, terus kita ini ke yang number ini ya. Di sini ada desimal, kita kurangi nolnya atau bilangannya. Nah, menjadi begini ya, 7,73,3 begitu ya. Itu rumus average, dan ini di bawah ini masih ada nih. Nah, maksudnya di bawah ini menjumlahkan semua total nilai dari mata pelajarannya ya. Misal ini Andi, Yuli, Somad, Selamat, dan Citra. Mata pelajarannya bahasa Indonesia itu Andi 80, Yuli 90, Somad 60, Selamat 75, dan Citra 80. Nah, dari sini kita cari nih ya. Kita cari jumlahnya berapa ya. Kita menggunakan rumus tadi, fungsi sum ya, sama dengan sum kurung buka, kita blok ke bawah nih. Tadi kan ke samping, sekarang ke bawah karena ini kan ke bawah ya. Kita kurung tutup atau kita enter. Maka akan muncul nilainya ya di sini ya. Lalu kita tarik ke sini, otomatis semuanya ke kanan bawah ini ya, pojok kanan bawah ini ya. Kita tarik set ini. Otomatis akan terjumlahkan semuanya. Rata-ratanya jumlahnya 390. Jumlahnya dari semua total mata pelajaran adalah 1170, matematika 385, IPA 400, bahasa Indonesia 385. Itu merupakan cara kita untuk mencari suatu jumlah dari suatu data atau range dan rata-ratanya ya. Sebenarnya juga ada nih ya, kalau misal kita kan ingin mencari mana sih sebuah nilai yang paling tinggi. Nah, kita gampang nih ya, kita hanya menggunakan rumus max. Max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data atau range ya. Jadi kita hanya penulisannya sama seperti yang tadi. Ini rumus max ya, kita tulis dulu sini rumus fungsi max ya. Nah, ini untuk mencarinya kita sama dengan, misal kita mau cari nih nilai bahasa Indonesia tertinggi. Nah, kita langsung sama dengan max kurung buka. Nah, langsung kita blok lagi di sini. Set. Nah, kita kurung.
kurung tutup, maka otomatis akan terjawab nilai tertingginya berapa, 90 ya. Benar, ini berarti nilai tertinggi, ini nilai tertinggi dari bahasa Indonesia 90 ya. Terus setelah kita mencari dari rumus fungsinya ini ya, maksimal ini ya, terus kita langsung ke rumus fungsi min. Ini merupakan kebalikannya dari max ya, dimana fungsi ini digunakan untuk mencari nilai terendah ya, terendah atau terkecil dari sekumpulan datanya ya. Kita di sini mencari bahasa Indonesia lagi ya, berarti sama dengan min kita kurung buka, lalu kita blok di sini, blok. Nah, sampai sini lagi kita kurung tutup, maka akan ada hasilnya 60. Benar ya, ini merupakan yang paling kecil ya. 90 yang paling besar, 60 yang paling kecil, begitu ya. Itu cara mudah kita mencari suatu rumus, mencari mana yang besar dan mana yang terkecil dari sebuah data ya, gitu ya. Nah, kita tarik terus ini ya, untuk simpelnya ini ya. Nah, ini kan mengikuti garis di atas nih. 85 di sini IPA paling besar, dan 75 ini 2 ya, paling kecil ya. 2 ini paling kecil ya, 75 karena bilangannya sama ya. Terus di sini 85 ini paling besar nih, ada 2 ya. 85 ada 2 nih. Nah, 85 ada 2, terus ini yang paling kecil 65 maaf. Nah, begini ya cara menentukan atau menggunakan rumus dari fungsi sum, average, dan juga rumus fungsi max dan rumus fungsi min ya. Begitu teman-teman, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan ya kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan selamat menikmati pahitnya kehidupan, dan nikmati saja semuanya dengan ikhlas dan sabar. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya saya berkaitan dengan Microsoft Excel dan Microsoft Office ya. Oh ya, saya juga minta bantuannya kepada teman-teman semua untuk subscribe, like, and comment ya. Kalau mau tanya-tanya bisa di komen ya. Oke.